Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Stianingrum dari kelompok 1 kelas 12 AKL 2. Saya akan menampilkan tugas akhir Mayop kelompok 1 bagian jurnal penyesuaian sampai mengekspor laporan keuangan pada aplikasi Mayop. Selamat menyaksikan. Oke, di sini terdapat bukti memorial yang berisi keterangan tentang adanya rekening koran yang diterima dari Bank Mandiri. Kita diminta untuk menyusun rekonsiliasinya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pilih modul banking, kemudian reconcile account. Di sini kita isi jendela reconcile account mulai dari kolom account, diisi cash in bank. Kemudian untuk kolom new statement balance, kita isi jumlah saldo kas pada laporan rekening koran yaitu sejumlah Rp114.944.400. Untuk date-nya kita isi tanggal akhir periode pencatatan yaitu tanggal 31 Desember 2013. Setelah itu klik enter. Maka akan muncul transaksi yang berkaitan dengan kas bank. Kemudian kita cocokkan jumlah nominal masing-masing transaksi pada jendela reconcile account dengan jumlah nominal pada rekening koran. Kita beri tanda checklist untuk transaksi yang sama. Harus kita perhatikan di sini bahwa jumlah out of balance harus 0. Apabila masih terdapat nominal seperti contoh di atas, yaitu sejumlah Rp310.000, maka rekonsiliasi belum dapat diselesaikan. Berdasarkan bukti memorial BMP 12-01, perusahaan mendapat pendapatan bunga yang dibebankan pada biaya administrasi. Untuk mencatat transaksi tersebut, kita klik Bank Entry. Pada jendela Bank and Deposit Adjustment, kita input jumlah pendapatan bunga dan biaya. Untuk kolom amount yang pertama, di sini kita inputkan biaya administrasi bank sejumlah Rp125.300. Kolom ID kita isi BMP 12-1. Expense account kita isi nomor akun 9 yaitu beban administrasi bank atau bank service charge. Kemudian memo kita isi biaya administrasi bank. Pada kolom amount yang kedua kita isi nominal sebesar Rp435.300. ID BMP 12-1. Kemudian untuk income account kita isi akun 8 yaitu pendapatan bunga atau interest revenue. Pada memo kita ketikkan jasa giro. Kemudian klik record. Setelah itu kita pastikan bahwa saldo out of balance harus 0. Lalu klik reconcile. Maka kita telah berhasil menginput transaksi penyesuaian rekonsiliasi bank pada dokumen 31. Sekarang kita masuk pada dokumen 32. Dokumen 32 merupakan bukti memorial yang menunjukkan hasil stok opening penyesuaian perlengkapan pada akhir tahun. Untuk menyelesaikannya, kita pilih modul inventory pada command center, kemudian klik menu count inventory. Pada PT Percetakan Berjaya, kita menulis perlengkapan dengan kode per. Kita cari kode per. Kemudian kita ketik jumlah perlengkapan yang masih tersisa pada kolom counted. Nota 15 bundle, kemudian pulpen 10 pak, kwitansi 14 bundle, kantong buku 250 lembar, serta faktur 10 bundle. Maka secara otomatis jumlah yang terpakai akan muncul pada kolom difference. Jika sudah, kita klik adjust inventory. Pada adjustment information, pilih supplies expense pada default adjustment account.
lalu klik continue untuk melanjutkan. Kita lengkapi jendela Access Inventory dengan inventory journal number yaitu BMP12-2. Date kita ganti 31 Desember 2013. Untuk memo di sini kita ketik sebagai penyesuaian perlengkapan. Tekan Ctrl R untuk memastikan kebenaran jurnal. Kita lihat di sini jurnalnya sudah benar ya. Pada jurnal ditampilkan supplies expense di sebelah debit karena pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan neraca. Jadi yang dibuatkan jurnal adalah sejumlah yang terpakai atau yang menjadi beban. Klik OK. Kemudian record untuk menyelesaikan pencatatan penyesuaian perlengkapan. Kita lanjut pada dokumen 33. Kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang, iklan, serta asuransi. Kita lihat di sini isi memo yang pertama, kerugian piutang ditaksir 3% dari saldo piutang per 31 Desember 2013. Untuk itu, kita harus melihat saldo piutang pada neraca saldo. Caranya adalah klik report, index to report, kemudian pilih trial balance. Kita display, maka akan muncul trial balance per Desember 2013. Kemudian di sini kita lihat saldo piutang atau account receivable menunjukkan angka Rp59.050.000. Untuk menghitung beban kerugian piutang, kita kalikan saldo account receivable kita sebesar Rp59.050.000 dengan 3%, kemudian kita kurangkan dengan saldo allowance for double debt. Maka saldo piutang tak tertagih menjadi sebesar Rp571.500. Lalu untuk isi memo yang kedua yaitu iklan yang sudah diterbitkan satu kali penerbitan sebesar Rp250.000. Oke, kita cek di sini akun yang berkaitan dengan iklan yaitu ada advertising expense atau beban iklan sebesar 6 juta. Karena saldo akun yang terisi di neraca saldo merupakan akun beban atau akun nominal, maka kita mencatat menggunakan metode laba rugi atau kita jurnal sebesar yang masih tersisa. Jadi kita kurangkan Rp6 juta dengan Rp250.000 untuk mengetahui saldo yang masih tersisa. Lalu untuk transaksi penyesuaian yang ketiga, ada asuransi yang jatuh tempo sebesar Rp1 juta. Kita lihat di sini akun prepaid insurance menunjukkan saldo sejumlah Rp3 juta. Berarti pencatatannya menggunakan metode neraca, maka akan kita catat sebesar yang terpakai yaitu Rp1 juta. Kita close dulu, kemudian kita masukkan transaksi tersebut ke aplikasi Mayo pada menu record journal entry. Kita isi kolom-kolomnya seperti pada transaksi sebelumnya. Memo kita isi penyesuaian piutang, iklan, dan asuransi. Tab kemudian pada account kita isikan nomor akun 6 yaitu bad debt expense. Kita kredit akun allowance for double debt sebesar Rp571.500. Lalu untuk mencatat penyesuaian yang kedua, kita catat dengan jurnal prepaid advertising sebesar Rp5.750.000 pada advertising expense sebesar Rp5.750.000. Karena kita belum memasukkan atau belum membuat akun prepaid advertising, maka kita buat di sini dengan cara klik new. Kemudian ubah account type-nya menjadi other current asset. Masukkan nomor akunnya 2122. Kemudian kita beri nama akunnya prepaid advertising.
Klik OK, kemudian kita masukkan di sini akun yang telah kita buat tadi, yaitu prepaid advertising. Kita tulis iklan yang masih tersisa, yaitu sebesar Rp5.750.000. Untuk transaksi penyesuaian yang ketiga, kita masukkan ke dalam akun insurance expense sebelah debit pada prepaid insurance sebelah kredit sebesar Rp1.000.000. Kita lihat di sini out of balance-nya sudah 0, maka kita tekan Ctrl R untuk memastikan kebenaran jurnalnya. Jika sudah benar, maka kita klik OK, kemudian record. Kita lanjut pada dokumen 34. Di sini terdapat bukti memorial BMP 12-4 pada tanggal 31 Desember. Untuk transaksi yang pertama, beban listrik dan telepon yang dibebankan ke overhead pabrik senilai Rp2.000.000. Lalu untuk transaksi yang kedua terdapat selisih PPN masukan dan PPN keluaran pada bulan Desember. Untuk itu kita lihat dulu di neraca saldo berapa saldo fed in dan fed out kita. Pada neraca saldo, jumlah PPN keluaran atau fed out kita sebesar Rp17.780.000. Untuk fed in-nya yaitu Rp7.960.000. Maka kita kurangkan keduanya untuk memperoleh hutang PPN. Kita close, kemudian record journal entry. General Journal diisi BMP 12-4. Kemudian memo kita isikan sebagai beban listrik dan telepon serta selisih PPN. Jurnal untuk transaksi penyesuaian 1 yaitu factory overhead cost pada electricity and telephone expense. Untuk transaksi penyesuaian 2, kita masukkan akun fed out pada sisi debit. Kita isikan sebesar Rp17.780.000. Pada sisi kredit, kita masukkan PPN masukan atau fed in sebesar Rp7.960.000 dan akun hutang PPN atau fed payable sebesar Rp9.820.000. Klik Ctrl R untuk memastikan kebenaran jurnalnya ya. Jika sudah benar, maka kita klik OK, kemudian kita record. Lanjut, kita masuk pada dokumen 35. Di sini terdapat bukti memorial yang berisi beban penyusutan gedung pabrik, mesin pabrik, dan peralatan pabrik. Kita input transaksi tersebut dengan cara klik record journal entry, kemudian general journal diisi BMP 12-5 seperti sesuai dengan yang di bukti memorial. Kemudian tanggalnya 31, memonya kita isi penyesuaian penyusutan gedung, mesin, dan peralatan pabrik. Kita masukkan ke dalam akun factory overhead cost, nomor akun 55-1300.
Untuk jumlahnya kita ketikkan nanti, kemudian kita lanjut pada nomor akun yang kedua, yaitu accumulation depreciation of factory building atau akun penyusutan gedung pabrik. Kita isikan sebelah kredit sebesar Rp12.500.000. Lanjut untuk penyesuaian transaksi yang kedua, yaitu kita masukkan pada akun accumulation depreciation of factory machine. Kita isikan sebelah kredit juga sebesar Rp2.500.000. Untuk penyusutan peralatan pabrik, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita isikan di sebelah kredit sebesar Rp3.500.000. Kemudian tap pada kolom debit di factory overhead cost untuk memunculkan jumlah nominalnya. Kemudian Ctrl R untuk mengetahui kebenaran jurnalnya. Setelah itu klik OK, kemudian record. Kita masuk ke dokumen terakhir, yaitu dokumen 36, bukti memorial dengan nomor BMP 12-6 dengan isi memo PPh Badan Terutang tahun 2013 atas dasar UU PPh nomor 36 tahun 2008 dengan ketentuan menurut pasal 31E UU PPh. Perusahaan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak dikurangi dan ditambah koreksi fiskal sebagai berikut. Yang A, beban kerugian piutang, kemudian yang B, pendapatan bunga. Kita diminta untuk membuatkan jurnal penyesuaiannya. Untuk menyelesaikan dokumen 36 ini, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu berapa net profit kita di Mayo pada profit and loss accrual. Kita lihat di sini net profit kita sebesar Rp96.662.900. Lalu akun bad debt expense menunjukkan saldo Rp571.500 serta interest revenue sebesar Rp3.935.300. Close, kemudian kita lihat akun prepaid income tax yang terdapat di trial balance. Saldonya menunjukkan Rp1.500.000. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat perhitungan pada gambar di samping. Klik record journal entry untuk menyelesaikan transaksi pada dokumen 36. Kita jurnal dengan mendebit akun income tax expense sebesar Rp11.662.375. Pada prepaid income tax yang tadi kita lihat dari trial balance sebesar Rp1.500.000.
maka akan diperoleh income tax payable sebesar Rp10.162.375. Ctrl R, kemudian jika sudah benar kita klik OK, kemudian record. Nah, kita telah selesai menginputkan seluruh transaksi yang terjadi pada PT Percetakan Berjaya. Setelah ini, kita akan mencetak laporan keuangan serta backup file. Simak terus videonya ya. Untuk mengekspor laporan keuangan, pertama-tama kita buka dulu file Mayop kita. Di sini saya buka file Mayop yang sebelum penyesuaian ya. Jadi sebelum menginput transaksi penyesuaian, kita copy dulu file Mayopnya untuk mengetahui dan mengekspor trial balance kita sebelum penyesuaian. Berikut ini adalah daftar laporan keuangan yang harus kita ekspor. Yang pertama, trial balance before adjustment. Caranya adalah klik report. Kemudian di sini kita pilih trial balance, klik 2 kali, kemudian display. Klik send to PDF. Kemudian kita rename menjadi trial balance before adjustment. Save, kemudian kita lanjutkan untuk mengekspor laporan keuangan yang selanjutnya. Untuk account list summary, kita pilih file Mayop yang telah kita sesuaikan ya. Caranya yaitu klik file, kemudian open file. Kita pilih Percetakan Berjaya yang sesudah penyesuaian. Kemudian kita lanjutkan mengekspor laporan keuangan seperti sebelumnya, yaitu pada menu reports.
Oke, kita telah selesai menginputkan semua laporan keuangan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan backup file. Lakukan backup file dengan cara klik file, kemudian klik backup file. Kita pilih backup all data dan cek company file for error. Setelah itu kita klik continue. Maka proses backup file telah selesai dilakukan. Kita simpan file backup pada Detscope. Rename dengan nama backup file PT Percetakan Berjaya. Kemudian klik save. Maka kita telah menyelesaikan kasus PT Percetakan Berjaya ini. Terima kasih untuk Miss Asa dan teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.